Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang dibungkus dalam cerita fiksi horor kisah tentang seorang janda cantik yang hidupnya berubah menjadi neraka hanya karena satu penolakan. Buat kamu yang suka cerita horor penuh misteri, kisah gaib yang menyimpan pesan kehidupan, dan kisah-kisah urban legend dari berbagai daerah di Indonesia, jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting, subscribe channel Misteri Kemarin. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan cerita menyeramkan selanjutnya. Karena siapa tahu kisah berikutnya justru terjadi di desamu sendiri. Matahari sore mulai condong ke barat, menembus sela-sela pepohonan dan rumah ramah kayu di desa Karangjati. Udara sore itu terasa tenang, bahkan terlalu tenang untuk desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain atau ibu-ibu menumbuk padi. Tapi hari itu berbeda. Sebagian besar warga tengah mengintip dari balik jendela atau pura-pura menyapu halaman sambil memperhatikan sosok yang sedang melintas di jalan tanah berdebu. Dara, perempuan muda itu berjalan perlahan, membawa sebuah tas jinjing dan satu ransel besar di punggungnya. Meski pakaian yang dikenakannya sederhana, kemeja putih, longgar, dan rok panjang bermotif batik, tidak ada yang bisa menyembunyikan kecantikannya. Kulitnya bersih, langkahnya anggun, dan tatapannya tajam, tapi menyimpan kesedihan. Ia baru kembali ke desa setelah hampir 2 tahun tinggal di kota bersama suaminya, Wira, yang baru saja meninggal akibat kecelakaan kerja di proyek pembangunan jembatan. Orang-orang tak banyak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Dara di kota. Yang mereka tahu hanyalah Dara pulang sendiri, tanpa Wira, tanpa anak, dan wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka melihatnya di acara nikahan. Tapi meskipun duka masih menyelimuti, kehadiran Dara membawa getaran baru di desa. Apalagi bagi para lelaki. Itu Dara Zo, Masya Allah. Tambah ayu we. Jandanya ayu, masaknya cepet laku manem, Bo. Engko awakmu ajan dulu. Saya ngantri kai wisake, kepala dusun wae nelok we. Melotot, begitulah. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi, di pengajian, ibu-ibu, bahkan di pos ronda malam. Kecantikan Dara menjadi topik hangat, seolah duka yang baru dialaminya terlupakan begitu saja. Tapi Dara tak menggubris semua lirikan atau bisikan itu. Ia hanya ingin tenang, menetap kembali di rumah ibunya yang sederhana di ujung desa, dekat hutan bambu. Ibunya, Bu Tarmi, menyambut Dara dengan pelukan panjang dan linangan air mata. Wes, anggap we rumah iki panggonanmu mulai sekonol maneh. Ibu isi ono kanggo kowe. Dara hanya mengangguk, memeluk ibunya erat, matanya sembab. Tapi setelah hari pertama, ia mencoba mengembalikan rutinitasnya. Tiap pagi membantu ibunya menanak nasi, menyapu halaman, dan menyiram tanaman. Sesekali ia ikut ke pasar. Meski tak suka menjadi pusat perhatian, tapi semakin lama, semakin terasa bahwa aura Dara seolah menarik sesuatu, bukan hanya perhatian manusia, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam, saat Dara sedang duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput teh panas, seorang pria tua menghampirinya. Ia datang dengan tongkat kayu dan membawa sebungkus kain putih. Pakaiannya serba hitam, rambutnya panjang dan sebagian beruban, tapi tubuhnya masih tegap. Ia berdiri agak jauh dari pagar rumah, menatap Dara dengan mata tajam yang tak berkedip. Itulah pertama kalinya Dara melihat Kiai Margo dari dekat. Dulu saat Dara masih kecil, Kiai Margo dikenal sebagai tabib desa yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Tapi seiring waktu, cerita-cerita seram mulai muncul tentang dirinya. Konon, ia belajar ilmu hitam dari Gunung Lawu. Ada yang bilang ia bisa menghilang, berbicara dengan jin,
bahkan melakukan santet. Tak ada yang berani menantangnya secara terang-terangan, tapi juga tak ada yang dekat dengannya. "Ndu, sampeyan Putri Butarmi tu?" tanya Kiai Margo dengan suara serak berat. Dara mengangguk pelan, masih duduk di kursi rotan. "Inggih, Pak, saya Dara." Kiai Margo mengangguk pelan, lalu mendekat satu langkah ke pagar. "Saya mau ngelamar sampean, Duk. Saya serius. Saya tidak muda lagi, tapi saya bisa menjamin sampean hidup terjaga dan tenang." Dara terdiam. Betanya mulai dingin. Ia memandang pria tua itu dari atas ke bawah, lalu menoleh sebentar ke arah ibunya di dalam rumah. Tak ada satupun tanda bercanda dari wajah Kiai Margo. Ia serius, benar-benar serius. "Mohon maaf, Pak, saya tidak berniat menikah lagi dalam waktu dekat," jawab Dara sopan. Tapi Kiai Margo tetap berdiri di sana. "Bukan soal waktu, Ndu. Ini soal takdir. Sampean adalah perempuan yang saya pilih. Dunia saya dan dunia sampean bisa bersatu kalau sampean bersedia." Nada suaranya berubah dingin. Dara mulai merasa risih. Ia berdiri, menarik napas, dan berkata dengan nada lebih tajam, "Maaf, Pak, tapi saya bukan perempuan yang bisa dibeli dengan kata-kata aneh begitu. Sampen sepuh. Mendingan dadongawe yang baik. Bukan ngelantur begini. Saya tidak tertarik." Wajah Kiai Margo berubah. Rahangnya mengeras, matanya menyipit. Ia menatap Dara lama sekali, lalu menggumamkan sesuatu yang tak dipahami oleh Dara. "Inggih, kulo mundur disik. Tapi eling, Enduk, pilihanmu bukan tanpa akibat." Ia membalikkan badan dan pergi tanpa berpamitan. Langkahnya pelan, tapi bayangannya terasa berat, seolah meninggalkan jejak dingin di tanah yang dilaluinya. Dara hanya bisa mematung di beranda. Dadanya sesak oleh amarah dan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Entah mengapa, malam itu angin terasa lebih dingin, dan suara jangkrik yang biasa ramai mendadak lenyap. Sejak malam itu, kehidupan Dara perlahan berubah. Bukan karena pilihan atau keputusan yang ia buat, tapi karena ada sesuatu yang tak terlihat yang mulai mengusik kesehariannya. Sesuatu yang dibawa oleh lelaki tua yang tersinggung. Lelaki yang menyimpan ilmu hitam dan dendam dalam diam. Sudah 3 hari sejak peristiwa malam itu. Dara mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan mata Kiai Margo malam itu masih terbayang jelas. Sorot matanya dingin, menusuk, penuh ancaman, seolah ada kekuatan kelam di balik sorot matanya yang tua. Di pagi hari, udara desa Karangjati biasanya sejuk dan damai, tapi belakangan suasananya berubah menjadi lebih sunyi. Burung-burung tidak lagi terdengar berkicau seperti biasanya, dan angin yang menyapa lewat celah jendela terasa dingin menggigit. Walau matahari sudah meninggi, Ibu Dara, Butarmi, bahkan mulai merasa ada yang aneh di dalam rumah. Sendok-sendok sering berpindah tempat. Pintu dapur terbuka sendiri, padahal sudah dikunci. Dan bau anyir darah kadang tercium dari kamar belakang, meskipun tidak ada apa-apa di sana. Dara sendiri berusaha tidak panik. Ia hanya berpikir mungkin ini efek kelelahan atau stres setelah kehilangan suami dan menerima lamaran aneh dari pria yang bahkan usianya seperti kakeknya sendiri. Namun, gangguan itu semakin menjadi. Malam harinya, Dara terbangun tiba-tiba. Ia merasa seperti ada yang duduk di ranjangnya. Ruangan terasa sangat dingin, padahal jendela tertutup. Saat ia membuka mata, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tak bergerak sedikit pun. Dara menahan napas. Bayangan it, seperti sosok tinggi berjubah, tanpa wajah, hanya hitam legam. Dara langsung menyalakan lampu meja di samping tempat tidurnya. Tapi bayangan itu tetap ada. Ia memejamkan mata dan membaca doa dalam hati.
Detak jantungnya berpacu cepat. Tangan dan kakinya gemetar saat ia membuka mata kembali. Bayangan itu sudah hilang. Tapi di lantai, tepat di tempat bayangan itu berdiri, terlihat bekas jejak kaki basah, seperti seseorang yang baru keluar dari rawa-rawa. Dara menangis pelan malam itu. Ia menahan tangisnya agar tidak membangunkan ibunya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan gangguan biasa. Pagi harinya, Butarmi masuk ke kamar Dara dan kaget melihat bantal anaknya bernoda merah. "Loh, iki apa, Ra?" Dara menatap bantal itu dengan wajah pucat. Ia hanya menjawab pelan, "Aku tadi malam mimisan, Bu." Padahal ia tahu darah itu bukan dari hidungnya. Ia tidak merasa sakit atau mimisan apapun. Yang lebih aneh lagi, setelah bantal dibersihkan dan dijemur di halaman, tiba-tiba seekor burung gagak besar datang dan hinggap tepat di atas bantal itu. Matanya menatap tajam ke arah Dara yang sedang duduk di kursi teras. Burung itu tak bergerak, hanya menatap. Hingga akhirnya Dara beranjak masuk ke dalam rumah. Burung itu pun terbang, meninggalkan bulu hitam legam yang kemudian membusuk dalam hitungan menit. Desas-desus mulai menyebar. Warga desa mulai bertanya-tanya, kenapa Dara makin jarang keluar rumah? Kenapa tiap malam terdengar suara tangisan perempuan dari arah rumahnya? Tapi esok harinya Dara mengaku baik-baik saja. Ada juga yang mengaku melihat Dara berdiri di pinggir hutan saat malam, mengenakan baju tidur, hanya berdiri mematung dengan mata kesat. Tapi saat ditanya keesokan harinya, Dara bersumpah ia tak pernah keluar malam. Cerita-cerita itu mulai meresahkan. Tapi belum ada yang berani menegur langsung. Semua masih menahan diri. Karena mereka sadar siapa yang mungkin berada di balik semua gangguan ini. Kyai Margo, sampai akhirnya gangguan itu sampai ke titik puncaknya. Suatu malam, Dara terbangun karena mendengar suara orang menangis. Bukan Tenggis, ibunya. Bukan juga suaranya sendiri. Suara itu terdengar dari kolong ranjangnya lirih. Pelan, tapi sangat jelas. Ia memberanikan diri menunduk. Berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia menengok ke bawah, yang dilihatnya adalah sesuatu yang akan ia ingat seumur hidup. Sesosok perempuan berambut panjang dan kulit pucat sedang meringkuk di kolong ranjang, menangis sambil menggenggam segumpal rambut Dara sendiri. Mulut sosok itu bergerak tanpa suara, tapi Dara bisa membaca bibirnya. Kembalikan dia padanya, atau kau akan menggantikanku. Dara menjerit keras. Butarmi langsung bangun dan menghampiri kamar anaknya. Tapi saat pintu dibuka kalong ranjang kosong, Dara hanya bisa menangis sambil menunjuk ke bawah. Tubuhnya gemetar hebat. Bu, aku ndak kuat. Aku ndak kuat, Bu. Besok paginya, Butarmi akhirnya menceritakan kejadian itu kepada Pak RW dan beberapa tetua desa. Mereka hanya saling pandang, kemudian pelan-pelan salah satu dari mereka berbisik, kalau ini ada hubungannya sama Mbah Margo, kita harus hati-hati. Beliau itu bukan orang sembarangan, ilmunya sudah lewat batas manusia. Dara akhirnya disarankan untuk menemui seseorang, Ustaz Fajar, seorang ustaz muda yang tinggal di desa sebelah, dikenal alim dan pernah membantu seorang warga yang kerasukan akibat main-main dengan pesugihan. Di titik ini, Dara mulai sadar penolakannya mungkin sah, tapi caranya yang menghina, yang menertawakan dan menolak dengan kata-kata pedas telah melukai sesuatu yang lebih. Dalam dari sekadar harga diri, ia tak hanya menolak lamaran seorang lelaki tua. Ia telah menginjak harga diri seorang dukun santet, dan sekarang kutukan itu mulai berjalan. Langit mendung menggantung sejak pagi. Angin bertiup pelan, namun membawa hawa lembab dan berat. Seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan desa. Setelah kejadian menyeramkan malam itu, Dara akhirnya memberanikan diri pergi bersama
ibunya ke desa sebelah ke tempat tinggal Ustadz Fajar, seorang ustadz muda yang dikenal memiliki keilmuan untuk menghadapi gangguan gaib. Perjalanan menuju rumah Ustadz Fajar terasa jauh dan berat. Meski jaraknya hanya sekitar 2 km dari Karangjati, langkah kaki Dara seperti dipeluk angin dingin, daun-daun berterbangan tanpa sebab, dan beberapa kali Dara merasa ada yang menyentuh ujung rambutnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Sesampainya di rumah panggung milik Ustadz Fajar, suasana mendadak terasa lebih hangat dan tenang. Rumahnya sederhana, dikelilingi tanaman obat dan pohon-pohon kecil yang rindang. Wajah Ustadz Fajar ramah, namun matanya menyiratkan ketegasan. Ia mempersilakan Dara dan Butarmi duduk, lalu mendengarkan cerita mereka tanpa memotong sedikit pun. Saat Dara bercerita tentang lamaran yang ia tolak, sosok bayangan di kamar, hingga mimpi tentang perempuan yang menangis di kolong ranjang, wajah Ustadz Fajar mulai berubah serius. Saya paham sekarang. Ini bukan gangguan biasa. Mbak Dara bukan sekadar jin pengganggu atau arwah penasaran. Ini kutukan dan bentuknya sangat terstruktur, ujar Ustadz Fajar sambil menyiapkan air dalam kendi dan beberapa lembar daun bidara. Orang yang mengirim ini pasti punya ilmu yang kuat dan dalam. Dia tidak hanya ingin mengganggu, dia ingin mengikat Mbak Dara secara batin dan jiwa. Dara menendok, tangan gemetar. Saya cuma menolak lamarannya, Ustadz. Saya nggak tahu dia bakal sampai segitunya. Ustadz Fajar menatap tajam. Kamu menolak orang yang punya keterikatan kuat dengan dunia gaib. Biasanya, dukun-dukun tua seperti itu sudah membuat perjanjian khusus dengan makhluk tak kasat mata. Ketika dia merasa harga dirinya diinjak, kutukan akan menyebar, bukan cuma ke kamu, tapi bisa ke siapapun yang dekat denganmu. Mendengar itu, Butarmi langsung memegang tangan anaknya erat. Ia mulai menangis pelan, merasa bersalah karena tak bisa melindungi Dara lebih baik. Setelah salat maghrib, Ustadz Fajar memulai proses ruqyah ringan di dalam rumahnya. Ia menyuruh Dara duduk di atas tikar sambil memegang botol kecil berisi air ruqyah, lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Dara mulai bergetar. Matanya memejam rapat, bibirnya gemetar, dan nafasnya terdengar semakin berat. Lalu tiba-tiba, ia menjerit-jeritan panjang dan melengking yang tak seperti suara Dara biasanya. Dia milikku, sudah kuikat dia. Dia harus ikut aku ke dunianya. Suara itu keluar dari mulut Dara, tapi suaranya serak dan berat, seperti suara laki-laki tua. Tubuhnya terlempar ke belakang, lalu bangkit dengan posisi duduk tegak, matanya terbuka. Tapi yang terlihat hanya putih, tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum. Aneh. Ustadz Fajar tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan ruqyah dengan suara lebih keras. Bau anyir mendadak memenuhi ruangan. Angin berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Lalu, Dara kembali menjerit dan ambruk. Setelah ruqyah selesai, tubuh Dara lemas, peluh membasahi wajahnya. Ustadz Fajar menyeka keringatnya dengan kain putih, lalu berkata pelan, "Saya bisa bantu membatasi gangguannya, tapi tidak bisa memutus kutukan ini sendirian. Harus ada yang memutus ikatannya langsung dengan pengirim kutukan. Atau Dara akan terus diikuti sampai jiwanya benar-benar diambil." Setelah kejadian itu, Ustadz Fajar memberikan air ruqyah, beberapa daun bidara, dan tasbih khusus yang harus selalu dibawa Dara kemanapun ia pergi. Ia juga meminta agar rumah Dara dibersihkan secara spiritual, termasuk membuang benda-benda lama yang kemungkinan sudah ditandai oleh sang dukun. Tapi meski sudah diberi perlindungan, gangguan itu tidak berhenti. Malam harinya, ketika Dara dan ibunya kembali ke rumah, suasananya terasa berbeda. Angin tidak berhembus. Lampu di ruang tamu yang baru diganti mendadak padam, dan radio tua di ruang tengah menyala sendiri, memutar lagu Jawa kuno dengan nada sumbang. Dara masuk ke kamarnya sambil menggenggam tasbih.
Tapi saat ia menyalakan lampu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di atas tempat tidurnya, tergeletak satu helai kain kafan kotor dengan seikat rambut hitam panjang di atasnya dan secari kertas bertuliskan aksara Jawa kuno yang entah artinya apa. Tangannya gemetar. Ia melangkah mundur pelan-pelan, lalu terduduk lemas. Dari luar kamar, terdengar suara orang tertawa. Tapi bukan suara manusia biasa. Tawa serak, berat, seperti keluar dari tenggorokan yang membusuk. Dara menutup telinga dan menangis. Ia sadar Kiai Margo belum selesai, dan malam ini ia ingin mengambil haknya. Malam itu, Dara tidak bisa tidur. Meski air ruqyah telah dipercikan ke seluruh sudut rumah, meski ayat-ayat suci terus diputarkan dari ponsel, dan meski tasbih terus berputar di jemarinya yang gemetar, tetap saja ada yang tidak beres. Di dalam kamar terasa berat, seperti ada banyak mata tak kasat mata yang sedang memperhatikannya. Dari balik dinding, dari bawah ranjang, bahkan dari langit-langit. Butarmi sudah tertidur di kamar sebelah. Kelelahan setelah 2 malam berjaga, tapi Dara masih duduk di atas ranjang, menatap ke arah kain kafan kotor yang tadi siang dibakar oleh Ustadz Fajar. Meskipun benda itu sudah jadi abu, bau busuknya seolah masih tertinggal di udara. Jam dinding menunjukkan jam 1:03 dini hari. Angin dari luar mendadak berhenti. Hening. Tak ada jangkrik, tak ada suara apapun, seolah alam juga ikut menahan napas. Dan saat itulah, suara ketukan 3 kali terdengar dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Perlahan, Dara menoleh. Tertutup rapat, tirai digulung setengah. Tapi dari balik kaca, terlihat sepasang tangan tua yang kotor dan berbulu menempel di sana. Di antara 2 tangan itu, muncul wajah Kiai Margo, pucat, keriput, dan senyumnya menyeringai tajam. Matanya hitam penuh, seperti lubang tak berdasar. Dara menjerit dan mundur ke pojok kamar. Tapi suara dari luar justru terdengar jelas. Wes wayahe, enduk. Janji harus ditepati. Sampeyan tak pilih, bukan untuk ditolak. Dunia saya dan sampeyan sudah terhubung. Tiba-tiba, jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyergap masuk, menggulung seluruh kamar dalam kabut putih tipis. Dara menjerit memanggil ibunya, namun mulutnya serasa terkunci. Tubuhnya terangkat dari lantai mengambang. Dara meronta, berusaha membaca doa, tapi suaranya tak keluar. Dalam bayangan kabut, muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah yang mulai merayap dari dinding dan lantai, merangkul tubuhnya pelen-pelen, seolah menyeretnya ke dimensi lain. Dan di antara mereka berdiri seorang perempuan, sosok yang pernah ia lihat di kolong ranjang berambut panjang, wajah penuh luka, dan suara tangis lirih. Aku, dulu seperti kamu, aku menolak dia. Aku tidak bisa keluar lagi. Dara menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya semakin ringan, seperti melayang menuju langit-langit. Tapi tiba-tiba, sebuah pukulan keras terdengar dari pintu kamar. Disusul suara lantang. La haula wala quwata illa billah. Itu suara Ustaz Fajar. Ia datang bersama 2 pemuda desa dan membawa segenggam garam, air ruqyah, dan bara dupa yang menyala. Begitu pintu dibuka, kabut dalam kamar langsung menyusut. Sosok-sosok hitam menghilang, seperti dibakar cahaya. Dara jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia muntah darah hitam yang kental dan amis. Ustadz Fajar langsung memercikan air ruqyah ke seluruh tubuh Dara, lalu membaca iyat-iyat dengan suara lantang. Aura panas dan dingin bercampur di ruangan itu. Salah satu pemuda bahkan jatuh pingsan karena melihat sekilas wajah sosok tua berdiri di langit-langit. Kamar Kiai Margo dalam wujud aslinya, berwajah setengah membusuk dengan mata menyala merah dan lidah panjang menjulur ke dada. Dia milikku, sudah ditandai
Dia harus ikut. Ustadz Fajar tak berhenti membaca. Ia menggenggam tangan Dara dan memintanya ikut membaca ayat kursi pelan-pelan, meski dengan suara terbata dan lemas. Setelah bacaan itu selesai, terdengar suara ledakan kecil dari jendela kamar, kaca pecah, dan suara tawa Kiai Margo lenyap dalam hitungan detik. Dara langsung pingsan. Pagi harinya, suasana desa Karangjati ramai. Kabar bahwa rumah Butarmi diserang makhluk gaib tersebar luas. Banyak warga datang dan penasaran, tapi juga takut. Sebagian mulai percaya bahwa kutukan dari Kiai Margo bukan hanya isapan jempol. Namun, kabar mengejutkan datang dari dusun sebelah. Kiai Margo ditemukan tak sadarkan diri di gubuknya dengan tubuh kaku, mata membelalak, dan mulut terbuka seolah sedang menjerit. Ia tak bisa berbicara, tak bisa bergerak. Para warga percaya kekuatan gaibnya telah terpatahkan. Ustadz Fajar menjelaskan bahwa pertarungan semalam bukan hanya pertarungan batin, tapi juga pertarungan antara dua dimensi, dunia manusia dan dunia jin. Kiai Margo telah menggunakan perjanjian gaib yang melibatkan tumbal dan ikatan roh. Tapi ketika Dara melawan dengan keimanan dan bantuan spiritual, rantai itu mulai lemah. Namun, kutukan belum sepenuhnya usai. Dia belum bebas sepenuhnya. Kata Ustadz Fajar kepada Butarmi, selama perjanjian itu belum diputus dari akar, makhluk-makhluk itu akan tetap mencoba masuk. Kita harus menyelesaikannya di tempat asal kekuatan itu muncul, di pet milik Kiai Margo. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, mereka harus kembali ke sana. Malam itu, malam Jumat Kliwon, langit menggantung gelap pekat tanpa bintang. Udara di desa Karangjati lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari arah hutan tua di ujung desa. Pepohonan bergoyang pelan, seperti sedang membisikkan rahasia lama yang ingin bangkit kembali. Dara berdiri di depan rumah dengan wajah pucat, mengenakan pakaian serba putih. Di tangannya tergenggam tasbih dan sebotol kecil air ruqyah. Di sampingnya, Ustadz Fajar bersiap dengan kitab dan dupa, ditemani dua pemuda desa yang sebelumnya telah mengalami sendiri teror gaib di rumah. Dara, mereka akan pergi ke tempat yang selama ini menjadi sumber kekuatan Kiai Margo. Sebuah petilasan tua di dalam hutan bambu. Dulu, tempat itu dianggap keramat, dan warga hanya berani mendekat saat bersih desa atau ritual tertentu. Tapi Ustadz Fajar yakin di sanalah ikatan kutukan Dara disematkan. Perjalanan menuju petilasan tak lama, tapi suasananya sangat menekan. Di tengah hutan, kabut turun pelan-pelan, menciptakan dinding tipis antara dunia nyata dan dunia lain. Pepohonan bambu mengeluarkan suara gemeretak, seperti memperingatkan agar mereka membatalkan niat mereka. Namun mereka terus melangkah. Setelah berjalan sekitar 300 meter, mereka tiba di sebuah batu besar berlumut, dikelilingi akar-akar pohon yang menjalar seperti ular. Di tengah batu itu, terdapat lubang kecil, dan di dalamnya tersimpan benda-benda lama, sesajen kering, tulang ayam, dan kain kafan yang telah menghitam. Di atasnya tertancap paku, karatan tanda klasik dari perjanjian gaib. Dara mendekat dengan gemetar. "Ini seperti yang ada di mimpiku," bisiknya lirih. Ustadz Fajar mengangguk. Ia menyuruh Dara duduk bersila dan mulai membaca iyat-iyat perlindungan. Kemudian, ia mengangkat paku dari tengah petilasan, lalu mengambil air ruqyah dan memercikannya ke seluruh permukaan batu. Tiba-tiba, tanah bergetar, suara angin berubah menjadi jeritan. Kabut di sekitar mereka menggumpal seperti dinding putih pekat. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan, berjalan pelan mendekati Dara. Matanya merah, wajahnya rusak, tubuh mereka menyerupai arwah perempuan, laki-laki, dan makhluk gaib yang tak bisa dikenali. Dan di antara mereka muncul Kiai Margo. Wujudnya sudah bukan lagi manusia. Separuh wajahnya hangus,
Matanya melotot keluar dari rongga, dan tubuhnya menjulang 2 kali lipat lebih tinggi dari manusia biasa. Ia menunjuk ke arah Dara sambil menggeram. Dia milikku, darahnya telah terikat. Dia menolak. Dia menghina. Dia harus menggantikanmu. Ucapan itu bukan ditujukan ke Dara, melainkan ke arah arwah perempuan yang selalu muncul di kolong ranjang. Arwah itu tiba-tiba mendekat ke Dara. Wajahnya penuh luka, tapi matanya seperti menyimpan permohonan. Aku dulu seperti kamu. Aku oleh janji dan tak pernah bisa pergi. Ustadz Fajar langsung memercikan air ruqyah ke tanah, lalu membaca doa pemutusan perjanjian. Dara diminta untuk mengikuti. Ya Allah, aku cabut seluruh ikatan dari yang pernah mengikat. Aku berlindung kepadamu dari kezaliman makhluk dan manusia. Aku hanya milik. Tiba-tiba tubuh Dara diselimuti cahaya samar. Arwah perempuan itu menjerit dan perlahan-lahan mulai memudar, lalu tersenyum sebelum lenyap sepenuhnya. Kiai Margo meraung keras. Tubuhnya terbakar dari dalam. Sosok-sosok gaib lain ikut terbakar dan meleleh seperti lilin. Ceritanya memecah malam dan menggema ke seluruh penjuru hutan. Beberapa saat kemudian sunyi. Kabut sirna. Hutan kembali hening, dan batu petilasan itu retak menjadi 2. Kutukan telah dipatahkan. Beberapa hari kemudian, Desa Karangjati kembali tenang. Dara mulai beraktivitas kembali. Meskipun masih menyimpan trauma, ia sering termenung, menatap kosong keluar jendela, mengingat suara tawa Kiai Margo dan wajah-wajah arwah yang dulu menjeratnya. Kiai Margo sendiri ditemukan meninggal di dalam gubuknya. Mayatnya hangus sebagian, padahal tak ada tanda-tanda kebakaran. Banyak warga percaya itu hukuman dari dunia yang tak terlihat. Ustadz Fajar pun berpesan kepada Dara untuk terus menjaga sholat, dizikir, dan memperkuat iman. Karena dalam hidup, keangkuhan bisa menjadi celah paling lebar bagi godaan dari dunia gelap. Pesan moral, jangan pernah meremehkan siapapun, terlebih mereka yang bergelut dalam ilmu gaib. Penolakan yang kasar bisa berujung pada bencana. Andre berkata menyakitkan kepada orang yang tak kamu kenal dengan baik. Kamu tidak tahu siapa yang diam-diam menyimpan dendam dan kemampuan yang tak masuk akal. Keimanan dan kesabaran adalah senjata paling ampuh menghadapi kegelapan, bahkan yang datang dari dunia tak kasat mata.